Salam sepak bola ya. Hari ini ada pertandingan dari kualifikasi Piala Asia U23 di mana Indonesia ketemu Korea Selatan, yang ini menjadi partai penentuan ya sebetulnya untuk Indonesia. Kalau menang lolos, kalah atau seri tersingkir, dan yang terjadi adalah kita kalah 1-0 dan dipastikan kita nggak masuk ke Piala Asia U23 tahun depan. Jadi ini downgrade secara hasil ini downgrade dibanding tahun lalu, di mana tahun lalu kita masuk 4 besar walaupun kita nggak berhasil mengulang medali untuk tahun lalu. Cuman ya kita lihat adalah dari segi permainan ya kita ibaratnya bisa mendominasi lah tadi lawan Korea, cuman memang karena para pemain kita ini nggak terbiasa main dengan sistem, jadi seringkali mereka meninggalkan pos-posnya terutama di tengah. Itu kelihatan banget ya, eksploitasi tadi. Dan dimana sebetulnya jangkar ini kan penting ya di setiap tim. Cuman di tim U23 ini gue nggak melihat ada, yang di generasi sekarang ya gue nggak melihat ada jangkar yang betul-betul bisa untuk menopang. Dimana kemarin kan tahun lalu ada Ivar Jenner jadi nopang jangkar di tengah, tapi yang sekarang nggak ada, jadi kelihatan keteteran banget di tengah. Jadi seakan-akan tengah itu di skip langsung ke depan atau sekali dari sayap. Jadi kekurangan poinnya di situ. Selain akurasi umpan, kalau gue bilang sebetulnya di pertandingan tadi agak lebih mendingan dibanding ketika mereka lawan Laos, di mana mereka lawan Laos itu benar-benar seri, tapi rasanya memang kalah karena dari segi umpan nggak ada yang nyampe gitu. Ya jadi ini bisa jadi bahan evaluasi lah untuk kepelatihan dan juga untuk pembinaan sebetulnya, karena nggak semuanya ini instan. Sekaligus ya untuk memberi fakta bahwa memang Indonesia ini sekarang sedang membangun ya untuk sepak bolanya, nggak bisa tiap pertandingan kemenang terus. Dan jadi plus poinnya adalah kita nggak dibantai lawan Korsel tadi, walaupun Korsel mainnya parkir bus, agak bertahan sekali lancarin counter yang efektif itu dapat 1 gol. Setelah itu ya mereka betul-betul nggak bisa lah untuk bisa dominasi, dimana jadi permainan kita memang lebih dominan, tapi karena kita nggak punya pemain tengah yang bisa nopang, jadi itu menjadi kekurangannya. Karena di sistem yang sekarang ini betul-betul pemain tengah ini menjadi kunci ya untuk bisa alirin bola penyambung dari belakang ke depan, dimana untuk di Eropa kan kebanyakan kayak gitu. Sedangkan kalau di Asia itu justru sayap yang lebih dominan, jadi tengahnya di skip. Oke, sekian.